Terus kita jelaskan lagi videonya bagian ketiga. Nah, salah satunya yang dipahami oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi tadi, bahwa istiwanya Allah itu artinya istatabba lahul amr, sudah selesai atau sudah sempurna urusan penciptaannya. Karena memang konteks ayatnya bercerita tentang penciptaan, tentang itu. Nah, makanya tadi beliau jelas. Nah, dia bilang karena memang konteksnya berbicara tentang masalah penciptaan. Kita katakan bahwa tidak masalah kalau istatabalul amr, tapi jangan berangkat dari keyakinan bahwa ada tanakut, pertentangan antara lafaz dan makna, itu yang keliru. Begitu. Terus kan dengan pendekatan ilmu tauhid, Allah itu pencipta. Sabar, sebenarnya Syekh Mutawalli itu jelaskan bukan dengan ilmu tauhid. Sejak kapan itu ilmu kalam jadi ilmu tauhid? Itu ilmu baru, filsafat yang membahas masalah akidah, diekstrak namanya menjadi ilmu kalam, terus diekstrak lagi menjadi ilmu tauhid. Wah, itu diingkari. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, nanti kita sodorkan referensinya, itu melarang hal-hal seperti itu. 4 mazhab melarang ilmu filsafat. Maksudnya filsafat berbicara masalah tauhid, masalah sifat, itu terlarang. Imam Syafi'i punya nas kalam ada, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah ada. Nanti kita bawakan kalau dia singgung-singgung masalah itu, atau nanti kalau kita dapat video yang lain yang singgung-singgung itu kita sertakan. Yang jelas itu bukan ilmu tauhid, itu ilmu Yunani. Itu Yunani yang diekstrak Ibnu Sina, diekstrak Mu'tazilah, diekstrak Asy'ari. Jadi begitulah. Lanjut ya. Belum makhluk tercipta. Ada istilah dalam ilmu tauhid itu namanya al-muta'allaq. Al-muta'allaq itu secara letterlet sebenarnya artinya tempat tergantung, tempat bergantung sesuatu. Tempat atau objek bergantungnya atau tergantungnya sifat Allah ini adalah makhluk. Nah, ketika Allah punya sifat punya tempat, Allah itu pencipta sebelum makhluk tercipta. Ada istilah dalam ilmu tauhid itu namanya al-muta'allaq. Al-muta'allaq itu secara letterlet sebenarnya artinya tempat tergantung, tempat bergantung sesuatu. Tempat atau objek bergantungnya atau tergantungnya sifat Allah ini adalah makhluk. Nah, ketika Allah punya sifat pencipta, tempat atau objek bergantungnya apa tadi? Tempat tergantung, tempat bergantung sesuatu. Tempat atau objek bergantungnya atau tergantungnya sifat Allah ini adalah makhluk. Nah, ya, muta'allaq itu adalah makhluk. Muta'allaq tempat bergantung, muta'allaq adalah makhluk. Iya, secara bahasa muta'allaq begini. Secara bahasa muta'allaq adalah makhluk. Maksudnya begini, Asy'ariyah itu, wah ini panjang kalau saya jelaskan. Asy'ari itu antara Allah dan sifatnya, itu mereka katakan Allah dan sifatnya terpisah. Ya, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salaf, Allah dan sifatnya itu dia tidak terpisah. Misalnya Khaliq, pencipta. Allah itu pencipta. Tapi sifat penciptaan, kalau sifat misalkan begini. Bagaimana nih? Kalau sifatnya memang sifat bukan zat, sifat bukan zat. Tapi kalau misalkan sifat Khaliq itu bukan Allah, karena itu bicara tentang sifat dan sifat bukan zat. Nah, kalau sifat, tapi tidak mesti sifat itu sesuatu yang diciptakan lagi sama Allah. Ini kesalahan Asy'ari di situ. Dia anggap sifat itu terpisah di tempat lain. As-sifatu biwadin wa dzatu biwadin akhar. Sifat di tempat satu dan Allah di satu lagi yang lain. Itu maksud terpisahnya mereka. Ini dalam pembahasan kitab Asy'ari ini. Saya geleng-geleng kepala saya baca. Al-ghair, kata sifat dan zat lain maksudnya terpisah begitu nih yang mereka pahami. Jadi kalau terpisah begitu di luar Allah berarti makhluk. Karena apa yang di luar Allah itu kan makhluk. Jadi karena mereka pahami, jadi antar misalkan sifat khalqun, Allah khalq, Allah pencipta, Allah lain, penciptanya lain. Penciptanya itu mereka
Tapi mereka ada apa? Ada strategi khusus untuk supaya tidak kacau pikiran orang. Loh, kok Allah lain zatnya, ini juga lain. Mereka pasang di tengah-tengah namanya ta'alluq, antara zat dan sifat ada namanya ta'alluq. Ta'alluq itu macam keterkaitan. Jadi yang kita sudah jelaskan di mukadimah itu, ada kita jelaskan tentang ta'alluq, itu sifat ta'alluq. Ta'alluq bukan sifat sebenarnya, itu kata hasil pikiran mereka sendiri. Di antara zat dan sifat di tengah-tengah ada ta'alluq. Yang kita bilang mereka, yang ada Ibnu Rushd toh komentari mereka punya akidah toh, keberadaan Allah itu wajib karena ada penciptaan. Loh, kalau ada penciptaan, Allah bukan pencipta, Allah bukan Tuhan. Di sini dia bilang, coba kita lihat ya. Dia bilang di sini muta'allaq. Muta'allaq itu dia kata apa namanya? Saya ini kurang bahasa sebenarnya. Muta'allaq. Kalau kata bilang khalik pencipta, makhluk dicipta. Kalau khalqun kata dasarnya penciptaan. Ta'allaq itu begini. Ta'alluq kata dasar, keterkaitan. Muta'alliq itu zatnya. Kalau muta'allaq itu yang dikaitkan. Kalau dia bilang muta'allaq makhluk, ya muta'allaq makhluk. Kesalahan Asy'ariyah di sini, dia menganggap bahwa sifat adalah mausuf, sifat adalah makhluk. Itu kesalahan mereka. Tidak bisa bedakan mana fi'lun, mana fa'ilun, dan mana maf'ul. Susah, di sini susah. Mereka juga pakar bahasa, tapi akidah Yunani yang bikin hancur pikiran. Akidah Yunani yang bikin hancur pikiran. Ambil dari Ibnu Sina. Ibnu Sina salah bahasa. Dia salah bahasa. Dia kata al-uful, dia tafsirkan dengan bergerak. Sebagian ulama Asy'ariyah sudah bilang berubah itu berubah fitrah. Berubah itu kalau keluar dari fitrahnya. Matahari yang dari Nabi Adam sampai hari kiamat, sampai sekarang ini timbul tenggelam itu fitrahnya. Kalau matahari timbul dan tenggelam itu baru berubah. Kalau Ibrahim mengingkari Allah yang bergerak, loh harusnya dia ingkari dari tengah malam. Saya usah tunggu pagi, karena bulan dari tengah malam bergerak, dari terbit sampai tengah malam bergerak. Matahari dari subuh sampai tengah hari bergerak. Kalau dia ingkari bergerak, dia salah. Ini Ibnu Sina salah bahasa. Orang ajam mau jadikan orang, makannya Abu Hatim dan Abu Zur'ah itu berangkat, tinggalkan kampungnya, pergi di Mekah, pergi Medina, cari makna-makna begini. Apakah memang itu akidah itu begitu? Pahami secara kasratul istimal atau pahami secara pemahaman sahabat? Secara pemahaman sahabat, cari kampung Mekah, cari Medina. Begitu. Tidak tahu ini apakah Ustaz Fuad juga baca tidak ijma' salaf toh, matan akidah yang ditulis Abu Zur'ah dan Abu Hatim ini. Kalau dia saya tahu, jangan bicara akidah. Terus coba. Nah, ketika Allah punya sifat pencipta, bahkan sebelum makhluk tercipta, maka diciptakanlah makhluk sebagai tempat atau objek perwujudan atau penyaluran sifat penciptaannya itu. Nah, dan kalau sudah terwujud dengan adanya muta'allaq tadi, dia bilang bagaimana tadi? Sebelum Allah pencipta, itu sebenarnya bohong. Kalau kita baca kitab-kitab asli Asy'ariyah itu begitu bahwa Allah itu pencipta karena dia harus memang mencipta, karena hubungan ta'alluq tadi. Jadi secara bahasa lain dia itu bukan pencipta kalau dia belum mencipta. Di sini makan dia kayak terputar-putar apa dia bilang ini.
Kita dengar. Objek bergantungnya atau tergantungnya sifat Allah ini adalah makhluk. Nah, ketika Allah punya sifat pencipta, bahkan sebelum makhluk tercipta, maka diciptakanlah makhluk sebagai tempat atau objek perwujudan. Nah, itu maksudnya adalah dia menganggap sifat khalq itu adalah makhluk. Itu susahnya. Sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan makhluk. Itu dianggap karena sifat itu adalah mausuf. Sama dengan ulama-ulama sebelumnya, sama bahwa sifat sama dengan mausuf. Antara sifat dan zat ada ta'alluq. Itu kekeliruan. Oke, ini 10 menit untuk penjelasan yang ketiga. Nanti kita lanjut atau kita tambah-tambahi pada video berikutnya kalau ada yang kita luput. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.